bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Semuanya karena anugerahnya, bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semua hanya karena anugerahnya, bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Shalom saudara terkasih, kita akan dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Pujian tadi berkata, semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Apalah kita ini kalau bukan karena kasih Tuhan. Amin saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Kita sama-sama baca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan ayat 57. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri itu menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu kisah bagaimana Yusuf ini. Yusuf adalah seorang yang betul-betul terbuang, bahkan tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, sehingga dia sampai akhirnya seperti orang buangan ke Mesir. Tapi apa yang terjadi di Mesir, ada yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam diri Yusuf. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bercerita tentang bagaimana kisahnya Yusuf sampai di Mesir, sebab firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah kesuksesan membuat aku tampil beda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah dengar firman Tuhan bagaimana Yusuf membuat hidupnya betul-betul berubah 180 derajat.
Dia yang tadinya adalah orang asing di Mesir, tetapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dalam diri Yusuf, sehingga dia memegang peranan penting di Mesir. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia menjadi orang penting di Mesir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia bertindak sebagai seorang yang betul-betul orang yang berhikmat, orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau keberhasilannya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia tidak mau keberhasilannya itu adalah keberhasilan yang biasa-biasa saja, tapi dia mau keberhasilan yang Tuhan anugerahkan, yang dia tahu keberhasilan itu semua karena anugerah Tuhan. Dia mau keberhasilan itu harus membuat dia tampil beda, berbeda dari yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaanmu? Apakah engkau tampil beda? Saya kasih satu ilustrasi buat kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang ketika membuka satu usaha saja. Saudaraku, contohnya masih ingat mungkin kita dulu marak membuka usaha yang namanya usaha warnet. Satu orang buka usaha warnet, rame-rame semuanya buka warnet. Ketika buka usaha laundry, rame-rame semua ikut membuka usaha laundry. Ketika ada orang buka usaha air isi ulang, semua orang ikut buat usaha air isi ulang. Jadi tidak membuat sesuatu yang beda dan unik sehingga orang lain mungkin memberi perhatian khusus kepada kita karena melihat ada satu keunikan yang kita bisa lakukan yang membuat orang lain merasa puas, merasa senang, dan kita sendiri pun tentunya senang dan puas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak demikian dengan Yusuf. Yusuf tampil beda, dan kesuksesannya membuat dia seorang yang betul-betul tampil beda. Dia tidak sekedar sukses menjadi orang nomor 2 di Mesir, tapi dia sukses juga untuk menjadi seorang anak kekasih Tuhan yang tampil beda. Maukah kita menjadi orang-orang yang tampil beda, saudaraku? Jikalau engkau mau, mari simak firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Kita baca firman Tuhan ini. Di ayat 46 dikatakan di firman ini, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dia sudah mendapat kedudukan, dia tinggal duduk manis. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia kelilingi seluruh tanah Mesir. Tujuannya apa dia mengelilingi? Yusuf bertindak mengakhiri kesengsaraan. Yusuf mengelilingi seluruh Mesir. Dia mau memantau, dia mau melihat ada apa dengan Mesir, ada apa yang bisa dilakukan, terobosan-terobosan baru untuk Mesir. Dia melihat peluang-peluang apa yang bisa dibuat di Mesir sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari bangsa lain, dari negeri lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf bukan orang yang malas. Dia tidak hanya duduk manis mungkin karena sudah punya uang, dia sudah punya kedudukan, tapi dia masih mau berkeliling, mengelilingi Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah setelah engkau merasa nyaman dengan kedudukanmu, merasa nyaman mungkin karena ada tabungan depositmu di bank, apa yang harus kulakukan selain duduk manis, makan dan bersenang-senang? Apakah seperti itu, saudaraku? Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Dia berkeliling sehingga dia tampil beda. Dia seorang yang sukses, yang rendah hati. Dia mau turun ke lapangan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yusuf selalu siap berjaga-jaga, mengumpulkan bahan makanan untuk persiapan masa kelaparan. Pada saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah masa 7 tahun kelimpahan. Itulah kesempatan untuk Yusuf mengumpulkan dan mengambil dari berbagai kota, disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf selain berkeliling, dia mengumpulkan. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia berkelimpahan, dia tidak lupa untuk menabung untuk di hari depan. Tetapi yang ditabung oleh Yusuf bukanlah untuk dirinya sendiri, tapi karena Yusuf tahu masa kelimpahan 7 tahun tidak akan selamanya berjalan terus. Mungkin suatu saat ada masa kesukaran. Jadi
Yusuf berjaga-jaga dan tetap dia berkata bahwa semua yang ada adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu dia selalu berjaga-jaga sebagai tanda bahwa dia menghargai berkat yang Tuhan beri, itu dengan mengumpulkan, menabung. Dan yang ketiga yang dilakukannya adalah, kita baca di ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sampai tidak terhitung. Menimbun harta, bukan hanya harta jasmani, bukan hanya harta secara finansial, tetapi harta rohani untuk dibagikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf memiliki prinsip diberkati untuk jadi berkat. Bagaimana dengan engkau saudaraku yang dikasihi Tuhan? Maukah engkau jadi berkat bagi orang lain? Jikalau engkau mau, engkau harus lebih dahulu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tentunya diberkati secara rohani, sehingga ketika engkau melihat saudaramu atau orang lain yang sedang dalam letih lesu, kurang semangat, mungkin sedang berputus asa, engkau bisa membangkitkan semangatnya karena engkau sudah diberkati secara rohani. Ketika engkau lihat orang lain sesamamu kekurangan secara finansial, karena engkau sudah diberkati, engkau bisa memberkatinya. Jadi miliki prinsip diberkati untuk jadi berkat seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi Yusuf mengadakan penimbunan, artinya mengumpulkan sesuatu untuk siap dibagikan kepada orang lain. Dan yang keempat yang dilakukan Yusuf dikatakan di ayat 50 tadi sampai 52, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain dia menimbun, dia bertumbuh terus menerus sehingga dia menjadi orang yang dewasa rohani. Yusuf ini semakin didewasakan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan percayakan kepada dia anak yang dilahirkan oleh Asnat istrinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lahir 2 orang anak, yaitu Manase dan Efraim. Manase artinya lupa masa lalu, lupa hal-hal yang negatif, lupa hal-hal yang menyakitkan, lupa segala kepahitan. Dia lupa bahwa dulu dia menjadi orang yang betul-betul terbuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Dia yang dulu dihina, diolok, bahkan disiksa saudara-saudaranya. Dia lupakan semuanya itu. Dia lupakan segala penderitaannya. Itulah arti Manase. Dan anaknya yang kedua dia beri nama Efraim, artinya mendapat buah pergumulan. Selama ini Yusuf bergumul dan bergumul, sehingga apa yang terjadi Tuhan buat dia di atas, Tuhan buat dia jadi kepala, jadi pemimpin untuk memberkati banyak orang, juga termasuk memberkati keluarganya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf bertumbuh terus, bertumbuh secara pemikiran yang dewasa, bertumbuh secara rohani, bertumbuh juga secara finansial. Dan saatnya Tuhan percayakan dia 2 anak. Anaknya itu dia beri nama Manase dan Efraim, yang artinya melupakan segala masa lalu yang pahit, dan yang artinya anak yang kedua adalah mendapat buah dari pergumulannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf mendapatkan 2 buah imannya, yaitu Manase dan Efraim. Lahir buah iman. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kau mau engkau mendapatkan buah iman, engkau harus menjadi seorang yang sudah ditempa dalam proses hidup, sehingga engkau menjadi orang yang dewasa rohani, yang menghasilkan buah iman seperti Yusuf. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi yang dilakukan oleh Yusuf untuk membuat dia tampil beda, dikatakan di ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbungnya dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf, selalu membuka hati untuk orang lain, membuka hati untuk keluarganya. Dia penuh kasih. Yusuf membuka segala lumbungnya untuk siap memberkati banyak orang. Saudara-saudaranya ketika datang dan bersama dengan bapaknya, dia tidak membalas dendam. Sekalipun dia sudah dibuang dari keluarga, dia tidak membalas dendam. Dia membuka tangan selebar-lebarnya. Dia rangkul saudara-saudaranya yang pernah membuang dia, yang pernah menyiksa dia, dan yang pernah menganggap dia bukan saudara. Dia rangkul, dia berikan mereka makanan, dan bahkan saudara-saudaranya bersama bapaknya kembali pulang dengan membawa berkas-berkas berkat-berkat, yaitu berkat makanan dan segala persiapan-persiapan untuk makanan mereka di perjalanan sampai kembali
kembali ke rumah bapaknya bersama dengan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf memberangkatkan saudara-saudara dan bapaknya dengan memberikan segala apa yang mereka butuhkan, karena Yusuf sudah melupakan masa lalu dan dia bisa menjadi berkat. Dia membuka lumbung-lumbungnya untuk memberkati banyak orang. Inilah yang membuat Yusuf tampil beda. Yusuf bukan seorang yang sekedar sukses, tapi Yusuf seorang yang sukses yang tampil beda. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah engkau menjadi seorang yang sukses? Tentunya engkau pasti mengatakan, ya, saya mau. Tetapi maukah engkau lebih dari sukses, yaitu seorang yang sukses yang tampil beda? Jikalau engkau mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah apa yang dilakukan oleh Yusuf. Teladani. Gaya hidup Yusuf adalah gaya hidup yang betul-betul memiliki sikap yang mau turun tangan dalam mengatasi segala sesuatu. Dia berkeliling, mengelilingi Mesir. Dia mengumpulkan bahan makanan. Dia menimbun bahan makanan untuk persediaan di hari esok, di hari depan. Dan dia juga bergumul dalam prosesnya. Tuhan semakin dewasa rohani dan menghasilkan buah iman, yaitu Manase dan Efraim. Dan dia juga selalu membuka hati untuk siap memberkati orang lain. Inilah gaya hidup dari Yusuf. Dan juga Yusuf memiliki kunci sukses, yaitu tampil beda dari orang lain. Dan juga Yusuf ini adalah seorang yang betul-betul mengutamakan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau ada dalam satu posisi di mana engkau posisimu ada dalam zona tidak nyaman, jangan bela diri, tetapi sangkal diri seperti Yusuf. Dan juga ingat bahwa mahkota ada karena salib. Artinya kesaksian kita ada karena melewati ujian. Maukah engkau menyaksikan cinta kasih Tuhan di mana engkau diberkati Tuhan luar biasa? Engkau harus mau pikul salib, sangkal diri, supaya engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu sengsara membawa nikmat. Milikilah gaya hidup dari Yusuf, milikilah prinsip hidup Yusuf, dan milikilah kunci sukses Yusuf. Maka engkau akan jadi orang yang sukses, yang tampil beda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang paling utama yang kau harus renungkan dari firman Tuhan ini adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari lupakan di masa lalu yang pahit. Lupakan segala hal-hal yang membuat engkau sedih dan susah. Dan juga mari bergumul untuk siap dipercayakan Tuhan berkat Tuhan. Miliki Manase dan Efraim, yaitu Manase melupakan segala masa lalu yang pahit, dan miliki Efraim, yaitu engkau bergumul terus sampai Tuhan jawab pergumulanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Apapun keadaanmu sekarang, apakah engkau sedang sakit? Bergumul terus, berdoa terus, pasti engkau sembuh. Apakah keuanganmu sedang terganggu? Bergumul terus, pasti Tuhan pulihkan. Mungkin engkau sedang punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak. Bergumul terus, jangan pernah jemu-jemu bergumul. Bergumullah di dalam doa, berlutut di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Kau tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kau berlutut di kaki Tuhan menangis, maka air matamu Tuhan tampung di kirbatnya. Tuhan ubahkan menjadi berkat yang berkelimpahan. Dan akan Tuhan menuntun hidupmu menjadi orang yang sukses, tampil beda, tanpa harus tiru-tiru orang lain, tanpa harus melihat apa yang orang lain lakukan. Tetapi mintalah Roh Kudus melakukan sesuatu dalam dirimu untuk engkau dipimpin menuju masa depan yang penuh dengan kesuksesan, yang membuat engkau tampil beda, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kalau bukan karena kebaikan-Mu, aku ini tidak ada apa-apanya. Aku terima keselamatan-Mu, dan aku juga terima janji-janji berkat-Mu. Dan imani engkau sukses, tampil beda. Dan dalam kesuksesan-Mu itu, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku,
Kehidupanku ini apalah gunanya kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya kalau bukan kasih Yesus ku